Pelabuhan Sunda Kelapa yang dulunya menjadi salah satu pusat perdagangan internasional, sekarang menyimpan cerita tentang perjuangan hidup. Di balik kapal-kapal besar yang masih bersandar, terselip cerita para ojek sampan yang menggantungkan hidupnya dengan perahu kecil. Lantas, bagaimana kisah perjuangan ojek sampan di Pelabuhan Sunda Kelapa? Oh ya, sekarang orangnya nggak ada. Mau dimati 10 juga, 1 juga jalan susah. Pelabuhan Sunda Kelapa yang terkenal sebagai salah satu pelabuhan bersejarah di Jakarta menawarkan pengalaman rekreasi yang tak biasa. Ya, ojek sampan, salah satu cara unik menikmati suasana pelabuhan dari atas air. Sampan atau perahu kecil ini dikemudikan warga lokal yang sudah terbiasa dengan kondisi perairan di sekitar pelabuhan. Awalnya, ojek sampan merupakan alat transportasi yang digunakan masyarakat setempat untuk menyeberang dari pelabuhan ke pasar ikan. Namun seiring berjalannya waktu, ojek sampan mulai dinikmati oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Bahkan banyak awak kapal yang memanfaatkan jasa ojek sampan untuk menuju daratan Secret Lovers. Setiap hari belanja pakai ojek sampan ini. Berarti pakai ojek sampan untuk belanja? Belanja urusan. Urusan apa, Pak? Ya dokumen sebandar. Karena kan butuh perjalanan yang sangat simpel pakai sampan. Tarif ojek sampan untuk perjalanan keliling dermaga berkisar Rp50.000 sampai Rp100.000 per perahu. Tenang, harganya bisa ditawar kok. Apalagi kalau hanya untuk menyeberang dari kapal ke daratan, harganya pasti lebih murah Secret Lovers. Oh iya, ojek sampan ini dapat ditemui di pesisir pelabuhan dekat gerbang pos 1, satu tempat dengan kapal-kapal kayu berlabuh. Para ojek sampan memiliki sistem antri yang diurut berdasarkan kedatangan. Siapa yang duluan nyampe sini, dari tempat kan, siapa yang duluan nyampe sini itu nomor 1. Kalau duluan sampai sini itu dilihatnya dari mana, Pak? Ya nyampe di tempat ini ikat. Kayak ada antriannya itu dari sebelah kiri yang paling. Iya, pokoknya biar di sebelah kanan kalau dia duluan nyampe sini, tetapi dia nomor 1. Oh. Namun, bagi ojek sampan yang sudah memiliki langganan, mereka tidak perlu menunggu di barisan ini Secret Lovers. Biasanya mereka menunggu di lokasi lain sesuai dengan kesepakatan penumpang. Aturan yang dulunya dibuat untuk mengatur ramainya penumpang, kini justru berbanding terbalik dikarenakan sepinya penumpang maupun wisatawan yang ingin naik ojek sampan. Sejak pandemi COVID-19, kunjungan wisatawan ke Pelabuhan Sunda Kelapa terus menurun. Pelabuhan Sunda Kelapa kini harus bersaing dengan berbagai destinasi wisata lain di Jakarta yang menawarkan pengalaman lebih beragam. Meskipun jumlah wisatawan semakin sedikit, Nompo dan para ojek sampan lainnya tetap konsisten menjalankan profesi ini dengan harapan Pelabuhan Sunda Kelapa kembali ramai dengan wisatawan. Kenapa, Pak, masih pengen jadi ojek sampan padahal penumpangnya juga masih sedikit, udah mulai sedikit? Karena nggak bisa kerja lain. Nggak bisa kerja lain? Iya, hanya begini. Segini aja? Iya, mau berlayar harus ada ijazah. Kalau dulu kan enak, nggak ada ijazah. Bagi sebagian orang, kapal adalah tempat bekerja. Tapi bagi Nompo, kapal juga menjadi tempat tinggal. Ia bersama 7 orang rekannya tinggal di kapal kayu yang tidak terpakai. Selama 1 tahun, pria asli Makassar, Sulawesi Selatan ini tidur, makan, dan menjalani kehidupan di atas kapal. Untuk mandi dan kebutuhan sehari-hari, airnya didapat dari menampung air hujan atau membeli galon air bersih di sekitar pelabuhan. 4 galon air biasanya dipakai selama 2 hingga 4 hari untuk 1 orang. Pak Daeng kalau tidur di kapal kayak gini, Bapak tidurnya di mana biasanya? Di sini, di bawah Di sini, sini. di bawah Iya. sini. Oh, terus Kalau hujan dalam. di dalam, di dalam kalau hujan. Jadi ada tempat tidurnya juga di dalam sini ya? Iya, ini di bawah masuk. Oh, ada alas tidurnya nggak? Ada. Yang mana, Pak, alas tidur? Ini aja, apa ada terpal biar Boleh diambil nggak, Pak? itu. Ini alas Iya. tidurnya. Oh, pakai ini, Pak. Iya. Oh. Nompo menggunakan styrofoam lembaran sebagai alas tidur dan balok gabus menjadi bantal tidurnya. Jauh dari kata nyaman, tapi bagi Nompo, hal ini cukup untuk melepas penat setelah bekerja seharian.
Tinggal di kapal yang terbengkalai memang tidak perlu membayar sewa. Namun ada saja masalah yang harus dihadapi, terutama masalah listrik. Tak ada sumber listrik yang bisa mereka jangkau. Mereka hanya mengandalkan kapal besar yang bersandar untuk mendapatkan penerangan sementara. Pertama kali tinggal di kapal. Tadinya di situ juga ada kapalnya situ, tapi Ada kapal di situ. iya, Terus- tapi udah tenggelam. Oh, tenggelam, Pak. Jadi dijual sama. Dijual. Ya, terus dia dibeli orang itu tenggelam. Terus kalau misalkan itu kan kapal bisa dijual ya, Pak ya. Yang ini juga ada kemungkinan buat dijual, Pak. Iya, ini memang katanya mau dijual yang punya ini. Mau dijual. Terus kalau ini udah kejual gitu, Bapak? Ya cari Nggak, kontrakan. Cerita berbeda datang dari ojek sampan yang lain. Adi sudah menekuni profesi ojek sampan sejak tahun 2015. Dia menjadi ojek sampan karena mengikuti jejak orang tua dan merasa profesi ini sangat menjanjikan. Pelabuhan Sunda Kelapa masa itu ramai dikunjungi wisatawan. Bahkan dalam sehari, Adi bisa narik lebih dari 7 kali dalam sehari. Perahu kecil yang dipakainya merupakan peninggalan orang tuanya. Sebelum berangkat, ada beberapa hal yang harus disiapkan, seperti kondisi perahu, bahan bakar, dan memastikan mesin dalam kondisi prima. Kalau ngecek solar gimana, Bang? Ya bukannya papan. Kayak gini. Tengah. Itu. Oh, ini solar. Iya. Yang paling penting itu ini ya, Bang, Iya, karena bahan bakar ya. Iya, solarnya. Ini nih, Bang. Iya. Ini saringannya ya. Iya. Kalau ada kotor kan nggak bisa masuk. Salah satu komponen yang wajib diperiksa adalah saringan bahan bakar. Bagian inilah yang harus dibersihkan dari kotoran agar mesin motornya tidak tersumbat. Uniknya, Adi bisa mengetahui kondisi mesin dari suaranya. Ketika suara mesin terdengar lebih berat dari biasanya, bisa menjadi pertanda ada masalah di mesin kapal. Jadi, sebelum membawa penumpang, Adi tidak hanya memeriksa bahan bakar solar dan oli, tapi juga suara mesin Secret Lovers. Cara buat ngecekin packingnya itu biar nggak bocor di tengah jalan tuh gimana? Ya harus diganti, dibuka dulu. Dibuka dulu Iya. dalam sini. Iya. Oh, dicek-cekin gitu ya, Bang ya. Setiap hari setiap ini berarti dicekin. Enggak sih, ceknya kalau ketahuan kalau nggak itu kan lain suaranya mesinnya. Oh, dari suara mesin Iya. dengernya. Dulu, ojek sampan pernah menjadi primadona di Pelabuhan Sunda Kelapa. Kini, penumpang makin sepi, penghasilan tak lagi pasti, dan sebagian memilih pergi. Namun, masih ada yang bertahan. Bukan sekedar demi mencari nafkah, tapi demi menjaga harapan agar suatu hari nanti, ojek sampan kembali ke masa jayanya.